Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Sebagaimana biasa ya, pada pembahasan kitab Bulughul Maram ini kita akan membahas hadis 492, yang mana hadis ini membahas tentang waktu sarapan kita pada hari raya Idul Fitri. Sunnahnya seperti apa sih? Kapan sih waktu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat merayakan hari raya Idul Fitri? Nah, apakah sebelum sholat, apakah sesudah sholat? Nah, ini nanti akan kita bahas di sebagaimana biasa ya, di matan hadis, kemudian di analisis makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya seperti apa. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Akhrajahu Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wusilaha Ahmadu wa ya'kuluhunna afradan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini layardu, belum pernah beliau berangkat Yaumal Fitri, pada hari raya Idul Fitri, hatta yakula tamaratin, sampai beliau makan beberapa butir kurma. Akhrajahu Bukhari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa fi riwayatin mu'allaqatin, dan menurut riwayat yang mu'allaq, wa wusilaha Ahmadu, dan Imam Ahmad di sini uh, oh uh, akan tetapi di sini disambungkan oleh Imam Ahmad, wa ya'kuluhunna afradan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah kurma tersebut, tamarot tersebut, afrodan, satu persatu. Ya, jadi nggak langsung itu nggak satu persatu seperti itu ya. Dan ini kalau misalkan di Indonesia hitungannya bukan makan sih, kalau dalam istilah Indonesianya itu sarapan. Jadi sunnah kalau sebelum kita pergi sholat hari raya Idul Fitri itu kita sarapan terlebih dahulu. Dan rata-rata sih kalau misalkan kami orang Tering itu ya, orang Kalimantan Timur, pedalaman Kalimantan Timur itu tidak langsung makan ya banyak-banyak gitu kan. Pasti ya sebelum hari raya Idul Fitri itu kita makan sedikit terlebih dahulu. Nah, habis itu sholat Id, nggak pulang ke rumah, baru kita satu persatu tuh kita kunjungi rumah orang. Seperti itu ya. Makanya kalau di kampung saya itu, satu rumah itu bisa sekampung yang datang. Seperti itu ya. Biasanya sih ada berapa kloter kayak gitu kan, kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, dan kloter keempat ya, golongannya kayak gitu. Jadi nggak full. Kadang kan rumah orang
kecil, tempatnya juga nggak memungkinkan kalau misalkan satu kampung gitu, satu RT lah katakan seperti itu langsung datang ya paling nggak seperti itu dan umumnya bisa sampai, 2 harian lah. Kemudian di sini makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pembimbing yang bijaksana dalam semua ucapan dan tingkah lakunya. Beliau di sini menutup pintu rapat-rapat bagi orang yang berlebihan dan mematahkan perkataan orang-orang yang melewati batas ya. Jadi di dalam apa ya, saya selalu apa ya, menyampaikan ke teman-teman berulang kali gitu bahwasanya yang namanya kita melaksanakan amal ibadah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sudah mesti apa ya, harus sesuai porsinya. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dirangkum oleh ulama ulama-ulama fikih utamanya itu misalkan bab sholat toharoh misalkan kayak gini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kan. Baik itu syarat sahnya salah sahnya wudhu, misalkan kita ambil wudhu lah, kemudian batal-batalnya wudhu, kemudian rukun-rukunnya wudhu dan lain sebagainya. Di situ semua sudah ada porsi-porsinya kayak gitu dan dosis-dosisnya. Kita umumnya ketika kita melaksanakan suatu ibadah dilarang melewati batas yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau misalkan yang umumnya ini masalah sunnah ya, masalah sunat, misalkan sholat apa namanya, sholat sunat rawatib ya kan. Kalau sholat sunat rawatib sesudah zuhur itu kan maksimal 4 rakaat. Serajin-rajinnya kita ya nggak bisa lebih daripada itu kayak gitu. Kita mau tambah lagi menjadi 6 kayak gitu kan, kemudian 6 menjadi 8 8 dan seterusnya nggak bisa. Batas maksimalnya cuman 4, begitu juga sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melebihi batas. Nah, sunnah juga kalau misalkan kita waktu sholat tahajud kayak gitu, tidur terlebih dahulu. Kita harus balance ya antara istirahat sama kita beribadah. Jangan sampai karena kita bersemangat kayak gitu, mulai dari habis isya nggak tidur sampai subuh, sampai menjelang subuh kayak gitu. Ujung-ujung begitu kita apa namanya bekerja nggak balance kayak gitu kan, ngantuk, kemudian ya penglihatan berkunang-kunang dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus balance ya, harus imbang antara eh, kondisi kesehatan kita dan ibadah kita gitu ya, jangan sampai melebihi batas. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana dalam tingkah laku, kemudian dalam melaksanakan amal ibadah gitu, dan menutup rapat-rapat pintu bagi orang yang berlebihan ya di dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri, tuntunan syariat yang sudah uh, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpelnya itu apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah contohkan kepada kita, ya itulah yang kita lakukan, tidak boleh melebihi batas daripada apa yang sudah Rasulullah ajarkan. Itulah kenapa maka orang itu, Ustadz itu banyak yang mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah seperti itu. Ya karena bid'ah itu sendiri untuk merampingkan apa yang sudah eh, digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau misalkan suatu ajaran di situ sudah ada berbau-bau bid'ah kayak gitu, otomatis nanti orang itu akan jadi berat sendiri, malas sendiri ketika melaksanakan apa yang sudah disyariatkan oleh yang pembuat bid'ah itu sendiri
kayak gitu kan. Rasulullah mengajarkan hanya porsinya segini, kayak gitu kan, segini, kayak gitu dekan, dan itu sudah apa ya, sudah ya, ini sudah mampulah dilaksanakan oleh umatnya. Kemudian kita bikin segini misalkan, sehingga nanti ujung-ujung karena porsinya segini, amalan-amalan lain yang nanti ujung-ujung sunnah-sunnah yang lain akhirnya ketinggalan dan terbengkalai. Seperti itu ya. Makanya kalau misalkan seseorang itu kalau sudah mengamalkan bid'ah, itu kemungkinan besarnya pasti sunnah-sunnah ya Rasulullah ajarkan itu nanti tertinggal. Kayak gitu, ujung-ujung nanti bid'ah yang sering diamalkan, ya yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan betul-betul itu sunnah, nanti malah kita tinggalkan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini selalu makan sebelum mengerjakan sholat hari raya, agar orang-orang tidak menduga bahwa puasa tetap terlaksana hingga sholat hari raya usai. Beliau adalah seorang tabib yang mahir dan mengetahui benar bahwa puasa dapat melemahkan pandangan mata, sehingga beliau memberikan petunjuk untuk menghindari agar memakan yang manis-manis saat berbuka. Karena makan yang manis-manis dapat menguatkan kembali pandangan mata, kekuatan tubuh seperti semula. Hal ini diungkapkan oleh beliau seraya mengisyaratkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui memakan buah kurma satu demi satu. Satu demi satu itu isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya meskipun kita senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini sunnahnya itu kalau misalkan kita sebelum sholat Idul Fitri itu kita sarapan terlebih dahulu kayak gitu kan, supaya apa, orang ini jangan sampai beranggapan bahwasannya eh, di hari Idul Fitri itu kita masih ada puasa di situ sampai sholat Idul Fitri. Enggak. Jadi ya kalau sudah besok Lebaran ya otomatis sudah tidak ada puasa sama sekali. Nah, baru nanti ada puasa 6 yang mana ini juga merupakan nanti ada juga perbedaan pandangan di situ antara Imam Syafi'i dan Imam Malik masalah puasa 6 itu sendiri. Ya. Kemudian kita lanjut ke analisis lafadznya seperti apa. La yaghdu yaumal fitri. Beliau tidak keluar pagi hari menuju ke tempat sholat untuk sholat hari Idul Fitri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keluar untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri di situ kecuali beliau makan sarapan terlebih dahulu. Bukan makan ya, tapi sarapan di sini ya. Maka kalau misalkan kita sebelum hari raya Idul Fitri itu kalau kita makan itu misalkan anggaplah sebungkus nasi kuning habis itu ya, bukan seperti itu maksudnya, tapi di sini sarapan. Terbukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya makan kurma ya satu demi satu seperti itu ya. Wa fi riwayatin mu'allaq wa fi riwayatin mu'allaqatin, dalam sebuah riwayat Bukhari yang berpredikat mu'allaq melalui Anas bin Malik radhiyallahu an, artinya di sini di atas sanad di atas daripada Imam Bukhari itu tidak diketahui di situ. Wa wasolaha Ahmad, di sini akan tetapi Imam Ahmad di sini menambahkan dalam hadis tersebut sesudah kalimat sebelum memakan beberapa butir buah kurma, yaitu kalimat dan beliau memakannya satu persatu.
Hal ini untuk mengisyaratkan keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara demi mengambil berkah dari makna witir. Ya, makna witir artinya bilangan yang ganjil-ganjil di situ ya. Itu. Jadi satu, 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 satu untuk mengambil keberkahan dari makna witir itu sendiri. Dan ini juga mengisyaratkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya di situ. Kalau Imam di dalam Sahih Bukhari di sini hadisnya berpredikat mu'allaq, artinya tidak bersambung. Akan tetapi Imam Ahmad di sini menyambungkan sanadnya dengan menambahkan kalimat dan beliau memakannya satu demi persatu. Itu yang menjadi tambahan di dalam riwayat Imam Ahmad gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Musnad Imam Ahmad di situ ya. Insya Allah di situ di dalam kitab Musnad Imam Ahmad di situ ya. Saya belum cek lagi kedua kitab. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Ini artinya sama halnya dengan kita melaksanakan sholat tahajud, ya sholat tahajud. Walaupun di sini sunnah, tapi ya pada intinya di sini kita mesti harus uh, tidur terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu atau sarapan terlebih dahulu seperti itu ya. Itu. Jadi sunnahnya itu sarapan terlebih dahulu, tidur terlebih dahulu baru beribadah. Kalau misalkan tidur kita sholat tahajud, kalau misalkan kita makan itu kita sholat raya Idul Fitri. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Yang kedua disunahkan berbuka dengan memakan buah kurma atau makanan yang manis-manis. Karena makanan yang mengandung zat gula dapat menguatkan pandangan mata sesudah dilemahkan oleh pengaruh puasa ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bukan makanan yang manis-manis, tapi sunnahnya adalah makan buah kurma. Tapi di sini disebutkan bahwasanya makan yang manis ya karena pada saat kita uh, berpuasa itu kan kadar gula kita kan turun tuh otomatis untuk mengembalikan tenaga kita lagi itu diperlukan kadar gula ya yang manis-manis kayak gitulah kayak misalkan sirup apa segala macam kayak gitu. Itu sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal yang dipunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dijumpai di tanah Arab itu ya buah kurma. Jadi yang paling gampang dijumpai di suatu daerah itu apa? Gitu ya. Ya kalau misalkan adanya buah kelengkeng ya buah kelengkeng kayak gitu. Adanya buah apalagi buah semangka ya buah semangka. Seperti itu ya. Nggak usah nunggu buah kurma kayak gitu kan. Yang mudah ditemukan di suatu daerah tersebut supaya kita bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan menurut pandangan Imam Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri, itu tidak seperti itu. Dia tetap sunnahnya itu sunnahnya itu memakan buah kurma kalau kita buka puasa. Sama halnya ini ya, kalau kita apa namanya zakat fitrah itu dia tidak menerima pandangan bahwasanya kita boleh zakat fitrah pakai beras, pakai gandum, pakai sagu kayak di tuh atau apapun lah kayak gitu selain daripada kurma dan gandum. Dia tetap pakai kurma dan gandum. Kalau nggak ada ya nggak perlu itu ya, nggak perlu zakat fitrah. Itu
mazhab Az-Zuhri. Karena mazhab Az-Zuhri itu yang saya baca di dalam kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm di situ, dia tidak menggunakan kias dan ro'yun. Itu dia nggak menggunakan itu. Kalau misal dia tidak menggunakan kias itu, yang saya khawatirkan kalau misalkan kayak zaman sekarang itu ya eh, apa kayak misalkan brandy kayak gitu kan, Smirnoff, kemudian apalagi Chivas Regal gitu kan, Queen of Whiskey itu bisa jadi ya bukan termasuk Homer kayak gitu, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak ada kayak gitu kan, yang ada ya Homer kayak gitu aja, tuak lah kalau bahasa sekarang kayak gitu kan. Kalau orang sekarang kalau istilahnya yang minuman-minuman orang dulu kayak gitu kan. Kalau sekarang itu kan ya sudah berbentuk kemasan yang memang itu sudah memang betul-betul kan kayak misalkan apa kalau di Rusia itu vodka kayak gitu kan, tequila dan lain sebagainya. Nah, itu keharamannya itu karena kias kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada kias ya sakit kepala gitu kan. Kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan kita menemukan kalau yang sekarang itu kayak ganja, uh, sabu dan lain sebagainya, itu keharamannya karena menggunakan metode kias, dikiaskan dengan minuman keras kayak gitu kan. Jadi ya kemudian di sini yang ketiga, disunahkan memakan buah kurma itu satu demi satu, karena hal ini mengandung isyarah dengan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya di Indonesia ya istilahnya kan orang kita kata-kata impor kurma kayak gitu kan. Banyak kita beli kurma dari ini ya, kita mengambil kesunahan di situ makan satu demi satu. Seperti itu ya. Itu. Tapi ya kalau misalkan nggak ada, nggak mampu, ya silahkan pakai buah-buah yang lain, nggak ada klengkeng, bisa langsat juga bisa, nggak ada masalah di situ ya. Cuman umumnya ya di sini buah kurma ya, buah yang dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab. Ya kalau di Indonesia itu susah ya, susah. Tapi wallahu alam sih kalau di Indonesia di Indonesia sudah ada apa namanya pohonnya dan itu memang sudah dibudidayakan di situ. Saya belum tahu ya lagi gimana kualitasnya ya, perbedaan kualitas yang ada di Indonesia tanah tropis dengan yang memang tanah gersang kayak di Arab Saudi. Saya wallahu alam, mungkin teman-teman yang tahu silahkan atur di kolom komentar itu ya. Ada kok di Indonesia itu sudah ada, kemudian di daerah Thailand juga ada. uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman dalam saya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini dan di dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya dan tidak pantas untuk didengarkan di konten ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.